Kamu sedang diam-diaman dengan seseorang saat ini guys, silent treatment atau perang dingin atau minim communication, tapi kalian masih saling cek satu dengan yang lain gitu ya. Artinya kalau sosial media kamu update status di IG kamu, dia kelihatan masih kepoin IG kamu. Atau kalau dia lagi update status di sosial media di Instagram misalnya, kamu masih ya cek status Instagram dia gitu, but no communication, dingin gitu loh guys ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang sedang kamu tunggu untuk memulai kembali komunikasi denganmu. Oke. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kamu sedang diam-diaman dengan seseorang saat ini guys, silent treatment atau perang dingin atau minim communication, tapi kalian masih saling cek satu dengan yang lain gitu ya. Artinya kalau sosial media kamu update status di IG kamu, dia kelihatan masih kepoin IG kamu. Atau kalau dia lagi update status di sosial media di Instagram misalnya, kamu masih ya cek status Instagram dia gitu, but no communication, dingin gitu loh guys ya. Kayak bocah kalian. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa lihat guys sebenarnya kabar dia saat ini seperti apa sih, walaupun dia terlihat di depanmu atau ada di dekatmu atau not far away from you begitu ya. Tapi kenapa nggak ada pembicaraan? Kira-kira kenapa dia tidak memulai komunikasi? Karena saat ini kamu sedang menunggu dia memulai komunikasi. Kamu pasti punya alasan kamu sendiri kenapa kamu tidak memulai komunikasi ya. I don't care about the reason. Bukan itu ceritanya, bukan kenapa kamu tidak mau memulai komunikasi, tapi pertanyaannya adalah kapan dia akan memulai komunikasi, atau kenapa dia hingga saat ini masih tidak memulai komunikasi. Apa yang terjadi pada dia? Itu yang akan segera kita lihat dalam readingan ini, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Dan karena ini mini video yang durasinya singkat-singkat saja, tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Penting sekali untuk kamu memfokuskan wajah ini orang guys, dan menyebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti kartunya benar-benar terbuka semua. Karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi ya, biar nanti aku bisa keluarkan kartu yang terbaik untukmu. Ada Pisces, Gemini, Capricorn, itu yang paling kuat di sini, nembak-nembak dari tadi. Dan kemudian ada rahasia, ada kebimbangan, dan juga ada toxicity ya. Itulah simbol dari ketiga kartu tersebut. Devil atau Capricorn energy itu toxicity, bukan Capricorn yang toxic ya guys, no, but devil is toxic, oke. Kemudian ketika bicara tentang the lovers atau kartunya Gemini, itu biasanya ragu-ragu antara mau maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Sama satu lagi kartu The Moon tadi juga terlihat nembak atau flipper istilahnya. Itu kartunya Pisces. The Moon itu adalah secret, rahasia ya. Dari ketiga yang aku sampaikan tadi, itu peluang terbesar kenapa ini orang belum memulai kembali komunikasi dengan kamu. Antara maju mundur, banyak yang dirahasiakan, atau toxic. Toxic itu aku rasa lebih ke arah let's do the game. Kita diam-diaman, kita lihat siapa yang kalah. Yang kalah akan ngechat duluan. Oke. So immature ya, sangat kekanak-kanakan sekali. Ayo kita mulai guys. Dari oracle dulu tentunya. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Kartu ini adalah pilotnya aku, navigatornya bukan. aku kurirnya ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. What's going on with you? Orang yang saat ini sedang ditunggu untuk memulai kembali komunikasi oleh mereka yang sedang menonton video ini. Return from the underworld, engage life. Wow. Oke, ada duality di sini guys, simbol Gemini ya, sudah kelihatan si Gemini-nya. Taurus juga ada guys, bau-baunya.
Ini kelihatan seperti Hierophant, aku lihat the Three of Cups juga ada, berarti Cancer, Scorpio, Pisces energy. Hello Pisces. Return from the underworld. Berarti ketika kamu menonton readingan ini, dia baru kembali dari dunia bawah tanah guys, bangkit dari dari kematian. No, it's not literally bangkit dari kematian, tapi kayak ada masalah besar guys yang membuat dia itu seperti mati suri dalam hidupnya, dan kemudian dia sudah berhasil keluar dari kondisi mati suri tersebut. Pada saat dia mati suri, itulah yang membuat no communication between the two of you. Berarti kemungkinan besar alasan kamu tidak memulai komunikasi kembali atau tidak mau menginisiasi komunikasi dari sisi kamu adalah kamu pernah memulai komunikasi, dia tidak merespon, and then you say enough. Nggak akan pernah aku mulai ngechat kamu lagi, nggak akan pernah aku mulai nelpon kamu lagi, nggak akan pernah aku mulai nge-like sosial mediamu lagi. Let it be. You need to do something to be irresponsible about us. Kayak begitu sisi kamu yang aku lihat di sini, dan kemudian ini orang dak dik duk duer, dak dik duk duer, dak dik duk duer. Gemini energi keluar, maju atau mundur, maju atau mundur, maju atau mundur. Yang jelas lagi ada masalah besar, bukan lagi ada, sudah selesai ya. Jadi ada masalah besar sebelumnya dan kemudian sudah selesai, and that situation is not related to you. Urusan pribadi dia, underworld ini adalah masalah pribadi dia dan sudah selesai, sudah berakhir. Dia sudah kembali muncul di permukaan. Ciri-ciri berikutnya adalah kemungkinan besar di sosial media dia itu lama gak kelihatan guys ya. Jadi kemungkinan lama tidak ada post baru, lama tidak ada reel, lama tidak update status, tapi selalu rutin ngecek kamu. Ya, itu dia ciri-ciri keduanya. Oke, mari kita lihat kartunya seperti apa. Halo kamu yang baru kembali dari dunia bawah tanah. Kalau dunia bawah tanah itu tempatnya devil guys. Just call on the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang sedang kamu tunggu untuk memulai kembali komunikasi denganmu. Some addiction here guys. Kemungkinan besar suka dengan judi online, kemudian terjebak dengan masalah keuangan atau hutang yang melilit. Dan berarti kalau begitu keadaannya rise up from underworld, berarti urusan hutang sudah selesai ya. Atau bisa jadi addiction ini kayak kecanduan narkoba, kecanduan apapun itu ya guys, yang kemudian dia berusaha untuk perbaiki atau ada bantuan dari orang lain, dari keluarga misalnya untuk memperbaiki, dan dia sudah mulai baikan saat ini sehingga bisa kembali naik ke permukaan ya. Apapun addiction itu akan membuat orang masuk ke underworld ya, tidak bisa ada di permukaan dunia. Oke. Dash of Pentacles, aku rasa lebih ke arah masalah keuangan sih ya. Ada masalah keuangan yang terjadi dan ini nggak ada kaitannya dengan kamu, lalu dia berhasil membereskannya ya. Halo kamu, center of the reading. Banyak banget guys. The Page of Wands ini tentang optimisme, tentang rasa yakin ya, bahwa masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk kamu dan dia itu bisa kembali berbicara. This person energy. Ini energi orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Ada api kecil, dijaga. Itu yang membuat dia selalu kayak sowan ke kamu guys. Sowan itu apa ya? Check in ke sosial mediamu untuk ngasih tahu ke kamu, I'm still here, don't go anywhere. Okay, I'm here around you gitu, but I cannot talk to you right now. There is no interesting communication that I can show you right now. Itu yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya, sehingga ini orang hanya kelihatan check in atau sowan aja ke sosial media kamu, karena memang dia nggak pengen kamu ngerasa bahwa dia off atau pergi atau ghosting atau menghilang dari hidupmu. Dia tuh pengen ngasih tahu ke kamu, I'm still here, I'm still fun. Itu lagu siapa? Ya, si. Oh, Sia. Lagu Sia. Itu lagu Sia, I'm Still Here kalau nggak salah. Oke. The Page of Wands. Jadi ada keinginan ini, center of the reading, pusatnya ya, energi dia, energi intinya dia adalah tentang harapan bahwa optimisme. Kalian berdua masih akan bisa kembali berbicara atau menjalani seperti yang pernah ada sebelumnya ya. So you don't need to blame anyone, including this person, about this situation guys, because it's not your business. Karena masalah apapun itu yang membuat dia berada dalam underworld tadi, atau kayak terkubur, mati suri untuk sementara waktu, itu bisa jadi tidak ada kaitannya dengan kamu ya. Oke, ada niat ingin memperbaiki, begitulah ketika Page of Wands datang ya guys, menjaga dan memperbaiki, but don't know how to do that. The Sun, wow, you are my sunshine, my only sunshine. Oke, kalau ini adalah seorang single mom atau single dad yang sedang kamu
fokuskan, kemungkinan besar ada masalah dengan anaknya ya. Entah anaknya sakit guys, atau misalnya ada trouble yang berkaitan dengan anak, itu yang membuat keadaan dia itu masuk ke underworld ya. It's like this person kayak nggak pengen melibatkan kamu dalam masalahnya, dan kemudian hanya cukup check in saja, ngasih tahu bahwa dia masih tetap ada di dekatmu atau masih tetap mengamat-amati kamu ya. Bagi dia saat ini, kalau api kecil tadi itu bisa digedein, itu desan tegak. Dan desan akan ditegakkan. Berarti peluang untuk dia memulai kembali komunikasi dengan kamu sangat besar. Dan itulah yang dia inginkan. Oke, karena aku tidak melihat ada orang yang close off atau mundur forever. Dia nggak pernah mundur darimu guys. Even there is no communication, but this person never leaving you behind. Itu yang paling penting kalian ketahui ya. Hanya saja memang kamu itu cukup strict dengan prinsipmu. Kamu kelihatan sangat saklek sekali guys dengan aturan. If I text you before, you don't answer, you didn't give any reply to me, there's no more text for you in the future. Yes, that's good guys ya. Teruskan yang seperti itu. Jangan kayak kebanyakan orang udah nggak dibalas chatnya, minggu depan dicat lagi guys. Aduh, di mana harga diri gitu ya. Oke. Bagus, teruskan yang seperti itu ya. Itu artinya kamu menghargai dirimu sendiri, dan ketika kamu menghargai dirimu sendiri, dia pun akan kamu paksa untuk bisa menghargai kamu. Respect, itu yang paling penting. Temperance fokusnya adalah kekuatan, kemampuan. Nah, ya, jadi ketika tadi Gemini card itu duality guys, the lovers itu maju mundur maju mundur, temperance menseimbangkan. Gemini card itu maju mundur maju mundur maju mundur, temperance itu kayak solidkan supaya tidak maju mundur. Ya, bisa ragu tapi nggak maju mundur. Gemini card maju mundur the lovers. Ketika the lovers dan kemudian fokusnya temperance, dia pengen ini maju mundur nggak usah, jangan sampai terjadi. Gini, stabil temperance walaupun goyang-goyang stabil, dan dia bisa memilih untuk maju. It's like that ya. Kayak give me strength, give me power to do the first movement after sekian lama sudah tidak ada komunikasi, tolong kasih aku kekuatan, kebantuan untuk bisa mengajak berbicara. Adjustment, ini orang ngerasa waktu nggak lama. Kalau dia tidak segera memulai komunikasi denganmu, kemungkinan besar kamu akan cut off dia selamanya dari hidupmu. Dia ketakutan banget ini guys ya, karena Judgment muncul di crowning. It's like you ultimate. Bukan ultimatum ya. Ultimate itu terakhir. Ultimatum, kamu mengultimatum dia tuh bisa ngerasain kalau kamu mengultimatum dia bahwa tidak akan ada lagi chat dari aku karena kamu pernah aku chat kamu nggak balas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sampai dengan batas waktu sekian tidak ngechat aku, goodbye, which is very good. Teruskan ya guys, sikap atau karakter seperti itu bagus sekali guys. Luar biasa kalian kalau memang betul kalian bisa mempraktikkan yang seperti itu, karena ini orang terlihat terancam. Di crowning ada the Judgment, dan crowning adalah kartu paling penting di full Celtic atau semua readingan Celtic. Ketakutan tentang ultimatum, bahwa kalau dia tidak segera bergerak, Page of Wands akan mati. Kenapa guys? Karena Page of Wands itu unstable, kecil apinya. This person still can feel mengenai dia tuh masih bisa merasa kalau kamu itu masih menunggu dia untuk memulai kembali pembicaraan, tapi kamu nggak akan menunggu selamanya. Itu dia kata kuncinya. Reason, past, ya close off ya kulihatnya. The King of Swords itu emotionally unavailable. Jadi apapun yang membuat dia berada dalam underworld tadi, masalah pribadinya kulihat, itu membuat dia nggak tertarik melakukan apapun. Karena memang diantara kalian ini page guys, so this is not something extravagant kayak a very very big deep connection, no ya. Aku nggak ngeliat ini seperti kayak past life connection atau soulmate-soulmatean, enggak. Tapi ini kayak kesannya itu masih mau mencoba penjajakan, siapa tahu kita cocok begitu ya. Dan tentunya ada sparkling. Kalau kita bicara tentang the Page of Wands pasti ada percikan apinya. Semua wands itu energi api, jadi passion ya. Itu yang membuat terjadi close off. Kalau seandainya tidak ada percikan api, maka tidak ada close off, tidak ada yang jadi dingin. King of Swords kan kartu dingin ya. Tapi penyebabnya bukan gara-gara dia nggak suka sama kamu, bukan dia gara-gara ill feel sama kamu, tapi karena ada masalah pribadi yang membuat dia harus masuk ke underworld atau masa hermit itu biasanya guys, diam, dingin ya. Dan bukan hanya kamu yang dicuekin guys ya, bukan hanya kamu. Jadi dia tuh hanya ngeliat-liat, bahkan teman-temannya juga, sosial media teman-temannya dilihat-liatin doang gitu. Tapi dia tuh nggak ada niat atau nggak ada semangat untuk merespon
atau kayak ya you know lah ya gimana orang di sosmed nggak ada niat untuk menghargai, karena biasanya orang itu kalau kalau merespon di sosial media itu menghargai begitu, kadang walaupun dia nggak suka di like aja begitu. Ini enggak ya, semuanya dia perlakukan sama, bukan hanya kamu saja yang dia cuekin atau yang tidak dia ajak bicara ya. Kemungkinan besar teman-teman dia juga ngechat dia gitu, dia nggak mau balas, hanya lihat saja begitu. Agak menyebalkan memang guys ketika energi The King of Swords datang yang muncul di recent past, tapi it's over ya, karena sekarang sudah sparkling atau the page of wands, sudah muncul rasa optimis. Oke, ini yang paling penting. Mari kita lihat kartu near future. The Three of Swords. Sorry guys, itu kartu terbuka, itu yang harus aku sampaikan ya. Oke. Berarti ini datangnya dari kamu ya, The Three of Swords ini, karena ini orang yang kecewa, ini orang yang merasa dihianati. Betrayal dari The Three of Swords itu menyakitkan sekali guys, karena seperti dihianati ya. Mungkin kamu akan dekat dengan orang lain, atau dia akan menemukan bahwa kamu lebih ngerespon orang lain gitu. Karena kalau dia tidak segera memulai pembicaraan ini, it's like you are moving away. Dan ini bukan pura-pura. Kamu nggak pura-pura kayak dekat-dekat sama orang gitu, kelihatan lebih fokus atau lebih intens sama orang lain, enggak. Kamu memang pengen peninggalkan, dan itu yang bikin dia kecewa. Jadi kalau dia tidak segera memulai kembali komunikasi denganmu, The Three of Swords. Wow, for fun guys. Ya ini di luar kendalimu lah ya. Ini di luar kendalimu guys, mau gimana lagi? Karena for fans, Three of Swords itu minor arcana dan itu bikinan manusia. Jadi kalau misalnya kalau dia memulai kembali komunikasi, for fans bisa segera ada untuk kalian berdua. Ini kan udah 2 orang kelihatannya. Satu, ini biasanya kartu komitmen atau dekat lah gitu guys. Ada orang yang jadi pacaran, ada orang yang jadi special relationship begitu. Ada peluangnya tentunya kalau seandainya desain ini tegak dan ini orang memulai kembali komunikasi seperti yang kamu inginkan ya. Tapi yang kelihatan di near future-nya adalah The Three of Swords. It's like you will invite atau somebody else will coming to your life, dan ini orang akan melihatnya sebagai bentuk tantangan. Atau bisa jadi sudah terjadi guys. Maksud aku gini, dia udah memulai ngajak kamu lagi bicara, tapi dia ngerasa kamu itu kayak udah dekat sama yang lain. Mungkin kamu itu ngupload status sosial mediamu yang baru misalnya di IG gitu, contoh ya guys, kamu itu lagi sama orang lain. Itu yang membuat dia jadi maju mundur. Ditambah dia tahu dia salah, sempat close off atau King of Swords energy ketika dia di underworld, sedang sembunyi gitu ya di masa-masa hermitnya. Oke, kalau memang menurut kamu guys, you don't have any connection right now, atau kamu itu lagi nggak tertarik dengan siapapun selain dia, ya kamu berarti udah bisa kurang-kurangi guys apapun itu yang membuat dia merasa insecure tentang dekatnya kamu dengan orang lain. Karena itu yang akan mempercepat atau mempermudah timbulnya rasa percaya diri supaya dia segera memulai komunikasi dengan kamu. Tapi kalau kamu kayak main mempersulit, kayak I don't know, you know what I mean, semakin dia ngelihat kamu kayak sudah mulai bersama orang lain saat ini, itu akan membuat dia semakin ragu guys. Because the energy is the lovers yang meminta atau berharap temperance datang. Makanya kalau dia ini penting bagimu atau kamu memang pengen cepat dia supaya berkomunikasi lagi denganmu, silakan kamu kayak kasih sinyal-sinyal gitu guys, bahwa you are still waiting for this person to chat again. I don't know, entah mungkin kirimkan lagu atau apa segala macam di status sosial mediamu guys. Itu akan mempercepat dia menyadari bahwa you are still waiting, because this person is still have spark with you, tapi ragu atau kayak maju mundur untuk memulai kembali komunikasi, yang alasannya adalah kehadiran orang lain dalam hidupmu. Ada gunanya nggak sih gue ngajak chat lagi kalau ternyata dia udah dekat sama yang lain? Nah itu yang kita takutkan ya. Dan apalagi ternyata sebenarnya kamu lagi nggak dekat sama siapa-siapa. Nah itu kan ya guys yang paling bahaya ya. Salah persepsi begitu. Ya namanya juga sosial media guys. Oke. Kita bikin A aja bisa jadi orang percaya A, padahal sebenarnya bukan A ya. Oke, you know everything about social media ya. Jadi aku rasa semakin kamu mempermudah dia yakin bahwa there's no other person right now, tidak ada orang lain yang sedang kamu tunggu untuk chat selain dia, atau kamu sedang tidak dekat dengan siapapun selain dia, sedang tidak berharap dengan siapapun selain dia, itu akan mempermudah ini orang untuk reach out to you, kayak memulai kembali pembicaraan ya. Walaupun yang aku lihat di near future-nya dia ini orangnya kecewa, kayaknya kamu memang
akan didatangi atau akan mendatangi orang lain guys. Kurang dari sebelum Mei ini berakhir ya. Sebelum Mei ini berakhir. Oke, you choose. Ya, tapi inilah keadaan dia saat ini. Itulah kabar dia saat ini. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Di readingan kabar dia yang sedang kamu tunggu untuk memulai kembali komunikasi denganmu di bulan Mei 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.